Jadi kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi yang akan dibahas yaitu perancangan dan pengembangan kurikulum. Di mana kami beranggota 7 orang. Yang pertama Berliana Agustina, Sofia Duta, Santika Dewi Fitri, Cici Cahyati, Zainuddin Nasution, Nadia Rizka, dan Sofia Sulus Susan. Baik, materi ini yang akan dijabarkan oleh Pak Nani Pada dipersilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya teman-teman semua. Saya akan menjelaskan mengenai kelompok kami tentang prinsip relevansi. Yang pertama, pengertian yaitu prinsip relevansi berkenaan dengan kesesuaian antara komponen, tujuan, isi, strategi, dan evaluasi. Nah, ada 2 macam relevansi yang harus dimiliki oleh kurikulum, yaitu relevansi internal dan relevansi eksternal. Yang pertama, relevansi internalnya, yaitu setiap kurikulum harus memiliki keserasian antara komponen-komponen keserasian antara tujuan yang harus dicapai, isi, materi, atau pengalaman pelayanan yang harus dimiliki siswa. Kemudian relevansi eksternalnya, yaitu harus relevan dengan lingkungan hidup peserta didik. Dan kemudian yang kedua, relevan dengan perkembangan zaman baik sekarang maupun dengan yang akan datang. Yang ketiga, relevan dengan tuntutan dunia pekerjaan dan tuntutan dan potensi peserta atau relevansi psikologisnya. Adapun contohnya adalah implementasinya itu mereka memberikan pelayanan yang memiliki tujuan agar peserta didik dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan tempat dia berada. Isi dari materi pelayanan itu adalah tentang pemahaman terhadap nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kalau ada tanggapan atau pertanyaan, saya kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Pak Zan yang sudah menjelaskan tentang prinsip relevansi. Baik, selanjutnya kami buka sesi kritik dan saran. Kepada teman-teman yang ingin memberikan kritik, dipersilakan. Baik, sepertinya tidak ada. Dilanjutkan kepada sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Silakan masing-masing kelompok menanggapi karena di sini memang diminta masing-masing kelompok melakukan tanggapan ya. Kelompok lain menanggapi istilahnya silakan. Baik, kepada kelompok 2, kepada Dewan dipersilakan. Kelompok 3 kepada Dewan. Ada kelompok 4, perwakilannya Dewan dipersilakan. Baik, terima kasih kepada kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Dewan Kris Mamanta, perwakilan dari kelompok 4. Ingin berkomentar terhadap apa yang saya presentasikan. Terkait prinsip relevansi, memang saya mau menyampaikan pengantar terlebih dahulu bahwasanya di dalam filosofi pendidikan itu sendiri sudah kita pelajari, kita pahami bahwasanya memang proses pengembangan kurikulum itu melalui beberapa tahapan-tahapan. Nah, dan bicara hari ini mengenai kurikulum Merdeka Belajar merupakan suatu kerinduan menurut saya pribadi yang dilahirkan oleh Mas Nadiem Karim, bahwasanya dia merindukan seperti filosofi pendidikan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang sifatnya merdeka gitu ya. Nah, jadi dia mencoba, ini dia prinsip relevansi. Dia mencoba mensesuaikan. Jadi saya istilah relevansi ini saya artikan seperti prinsip kesesuaian. Dia menyesuaikan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat pada hari ini, kesesuaian secara eksternal, nilai-nilai apa yang ada di masyarakat. Nah, maka dari itu dia mencoba pengalaman belajar yang disusun di dalam kurikulum sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ada. Pertanyaannya, sejauh mana relevansi itu yang ada pada hari ini? Atau hanya dalam tanda kutip relevansi ini hanya sebagai satu-satunya alasan yang membuat terus kurikulum ini mengalami revitalisasi, itu pembaruan. Alasannya karena nggak relevan lagi dengan kehidupan. Masa tiap tahun ganti menteri, ganti pemikiran, nggak relevan ganti kurikulum, nggak relevan ganti kurikulum. Jadi pertanyaannya itu, komentarnya itu, sejauh mana kurikulum saat ini itu
relevan dengan kebutuhan dengan nilai-nilai masyarakat, sehingga kita mau sebagai calon seorang guru yang profesional menjalankan kurikulum dan Merdeka Belajar ini. Oke, tanggapan komentar dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan. Baik, terima kasih kepada Dewan yang sudah memberikan tanggapan maupun pertanyaannya. Di mana pertanyaannya sejauh manakah relevansi ini terhadap kurikulum? Oke, apakah masih ada dari teman-teman yang bertanya? Persilakan. Silakan kepada kita dari nomor 2. Besok di Saya Lydia Sendiri, perwakilan dari kelompok 2, ingin bertanya kepada kelompok 1, yaitu coba kelompok 1 jelaskan bagaimana contoh lain penerapan layanan BK yang relevan di dalam kelas. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Lydia yang sudah bertanya. Selanjutnya kepada saudara Aidil, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 5 ingin bertanya terkait dengan prinsip relevansi yang dibahas oleh kelompok 1. Nah, jadi pertanyaan saya di sini yaitu menurut kelompok dan juga menurut teman-teman yang ada pada kelas ini, kira-kira prinsip relevansi yang seperti apa yang dalam BK itu mulai dari tahap perencanaan, misalkan dari mulai asesmen, kemudian sampai pelaksanaan layanan sampai dengan tidak lanjut ke evaluasi nantinya. Bagaimana prinsip relevansinya? Bisa dijelaskan atau tidak? Begitu. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih kepada saudara Aidil yang sudah bertanya, di mana pertanyaannya prinsip relevansi dalam BK, mulai dari perencanaan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya. Di sini kami kumpulkan 3 pertanyaan. Kami meminta waktunya sebentar untuk mendiskusikan dan menjawab. kalau mau dapat satu lagi. Karena waktunya terbatas ya. Jadi Dewan aja boleh, Dewan boleh. Jangan dari 1 aja. Baik, terima kasih. Di sini kami dari kelompok 1 akan mencoba menjawab pertanyaan dari kelompok 2, yaitu saudari Lydia. Di mana pertanyaannya, coba jelaskan contoh layanan BK yang relevansi di dalam kelas, yang mana yang akan dijabarkan atau dijelaskan oleh saudari Tino. Kepada Tino dipersilakan. Oke, terima kasih moderator. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Lydia tadi, bagaimana relevansi dengan pelayanan bimbingan konseling di dalam kelas begitu ya. Jadi relevansi ini kan ada keterkaitan antara kurikulum. Sekarang kita menggunakan kurikulum Merdeka, di mana nantinya bebas. Merdeka itu kan artinya bebas. Nah, di sini murid itu lebih ke project based learning kan, dia lebih pelajarannya seperti begitu. Nah, bagaimana tadi juga sudah dijelaskan kan di sebelumnya, asesmen pelajaran juga sudah dijelaskan oleh Ibu bahwa kita nantinya dalam kurikulum Merdeka ini kita lebih banyak dalam program-program yang preventif gitu, seperti layanan klasikal yang akan kita berikan, dan seperti nantinya kita akan memberikan bimbingan kelompok begitu. Jadi lebih kepada layanan-layanan preventif itu. Itu jawaban dari saya. Mungkin anggota kelompok ada yang ingin menambahkan? Silakan moderator.